Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Ramadanti dengan NIM 123106138. Pada kesempatan kali ini saya izin menjelaskan bagaimana sebuah brand memiliki 3 elemen, yakni ada brand promise, brand performance, dan juga ada brand positioning berdasarkan penjelasan dari Kerisfield untuk pemenuhan ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan merek. Mungkin pertama-tama saya izin menjelaskan sedikit itu sebagai pembuka, ingin menjelaskan kayak apa sih itu brand promise gitu. Jadi brand promise itu tuh ibaratkan kayak janji gitu loh. Ibaratkan kayak nih sebuah brand nih menjanjikan apa yang ditawarkan kepada konsumennya gitu. Jadi kayak semacam apa sih nilai utama, apa sih value-nya gitu yang mau diberikan kepada konsumen gitu. Janjinya tuh apa sih gitu. Seperti itu. Dan juga kemudian ada yang namanya brand performance. Jadi tuh brand performance itu ibaratkan kayak realisasi dari janjinya itu sendiri. Jadi kayak ibarat kata kayak brand ini tuh nggak cuman ngomong aja, nggak cuman janji aja, tapi ngasih tahu kayak apakah brand ini tuh benar-benar sesuai gitu. Apakah brand ini benar-benar ngasih sesuai dengan apa yang ditawarkan sebelumnya, apa yang dijanjikan sebelumnya gitu. Lalu yang terakhir ada yang namanya brand positioning gitu, yang itu gimana sih cara brand ini memposisikan dan mengkomunikasikan dirinya agar konsumen ini paham keunggulan-keunggulan apa dari brand tersebut dan apa yang menjadi pembeda dari kompetitor lainnya gitu. Jadi dan dari ketiga elemen ini tentunya saling berkaitan gitu, saling mendorong satu sama lain, saling terhubung satu sama lain, karena memang pada dasarnya sebuah brand itu tuh nggak cuman ngejanjin aja produknya kepada konsumen gitu, tapi juga bagaimana janji itu dijalankan dan disesuaikan kepada konsumen, ditawarkan dengan kepada konsumen apa yang ditawarkan sebelumnya gitu. Karena ya apabila janjinya nggak sesuai dengan performance-nya, tentunya kepercayaan konsumen akan menurun gitu, karena ini yang ditawarkan tapi yang realisasikan apa gitu. Dan tentunya jika performance-nya tidak bagus, ya mau bagaimana sebuah brand ini akan memposisikan produknya tersebut dengan kompetitor lainnya, bagaimana mereka mengkomunikasikan kepada konsumen terkait produk ini apa yang berbeda dari kompetitor lainnya, yang dimana ibarat kata ketiga elemen ini juga bisa dibilang sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah pilar yang saling menyokong, yang saling mendukung, yang saling keterkait satu sama lain gitu. Karena ya apabila salah satu fondasi ini lemah, maka tentu akan mempengaruhi fondasi-fondasi lainnya, entah dari promise-nya, entah dari performance-nya, entah dari positioning-nya gitu. Jadi emang berarti memang gak cuma janji aja nih si brand ini, tapi juga gimana janji ini itu dijalankan, gimana janji ini direalisasikan, disesuaikan sesuai apa yang ditawarkan kepada konsumen, dan bagaimana si brand ini mengkomunikasikan kepada konsumen gitu, apa yang menjadi pembeda gitu, apa yang menjadi nilai dari daripada kompetitor lainnya gitu. Jadi seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas ya bagaimana contoh dari sebuah brand yang biasa kita gunakan dan juga kita konsumsi sehari-hari. Mungkin yang dapat saya ambil yakni adalah brand dari House itu sendiri, karena ada alasan tersendiri kenapa saya mengambil ini, karena beberapa hari ini keadaan di kampus pada siang hari itu sangatlah terik dan juga panas gitu kan. Meskipun memang terkadang sorenya ini hujan deras gitu, tapi memang akhir-akhir ini saya sedang membeli minuman dari brand House itu sendiri gitu, karena memang kebetulan dekat ada gerobaknya di daerah kampus gitu. Dan mungkin yang dapat saya jelaskan sendiri, House ini bisa dibilang sebagai brand minuman yang masih bertahan hingga saat ini gitu. Dan
bisa dibilang masih dikenal di kalangan masyarakat gitu. Karena jika kita melihat brand minuman lainnya gitu, mungkin yang dapat saya contohkan seperti Menanti, ada es teh Indonesia, Teguh dan lain-lain, itu bisa dibilang sudah tidak begitu terdengar gitu. Padahal dari apa yang saya lihat itu sebelumnya mereka ini saling berkompetisi sih satu sama lain gitu. Karena kalau kita ngeliat ada Haus pasti ada Teguh, pasti ada es teh Indonesia gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Namun memang brand Haus ini masih banyak digemari dan dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih sekarang mereka sudah memiliki gerobak keliling gitu. Mereka sudah mulai mempromosikan minuman itu melalui gerobak keliling gitu, yang dapat menjangkau masyarakat tanpa perlu mereka ini pergi ke outlet Hausnya itu sendiri, seperti itu. Dan juga Haus ini tuh memiliki mungkin yang namanya brand persona ya teman-teman. Secara keseluruhan Haus ini memiliki namanya brand persona, yang dimana brand persona dari Haus ini sendiri yakni sesuai dengan tagline mereka, yakni semua kalangan atau semua orang berhak minum enak sesuai dengan tagline-nya ya, dengan slogannya gitu. Dan mereka dikenal sebagai minuman yang mudah dijangkau gitu, baik dari harga maupun produknya gitu. Karena memang bisa dibilang Haus ini masih bisa gitu dijangkau oleh kalangan gitu, oleh kalangan siapapun, baik dari orang tua dan tentunya bukan hanya anak muda saja yang dapat menjangkau ataupun meminum dari produk minuman dari brand Haus ini. Dari brand persona mungkin selanjutnya kita masuk ke brand identity, yang mungkin teman-teman mungkin udah pada kenal ya dan udah tahu gimana sih logo dari brand Haus ini sendiri. Mungkin ya teman-teman lihat sendiri, logo dari brand Haus ini sendiri menyerupai segelas minuman dengan sedotan dan warna yang colorful ya, bisa dibilang. Mungkin secara filosofi saya sudah mengulik juga dari beberapa jurnal. Secara filosofi ini, logo ini memberikan makna yang dimana pengemasannya simple dan mudah dibawa kemana saja gitu. Dan juga terdapat visual es batu. Mungkin teman-teman lihat sendiri, ini ada ya kotak-kotak, grafik kotak-kotak ini adalah visual dari es batu itu sendiri. Dan mungkin dari segi warnanya ya, Haus ini memang colorful ya gitu. Ada dominan warna ungu, merah, dan juga kuning gitu. Dan secara penjelasan sedikit, arti dari warna-warna tersebut itu ya menunjukkan bahwa energi yang disampaikan untuk konsumen ini, konsumen melalui minuman Haus ini sendiri, dan juga keramahan, yang dimana Haus ini tuh mudah dijangkau oleh berbagai kalangan gitu. Dan selanjutnya Haus ini sendiri tuh memiliki tagline yang dimana tadi yang sudah saya sebutkan juga gitu, tagline-nya itu sendiri, semua berhak minum enak gitu, yang dimana Haus ini tuh ingin menghadirkan dan juga menyajikan segelas minuman yang bisa dinikmati semua kalangan dengan harga yang terjangkau gitu, dengan harga yang terjangkau dan dengan cita rasa yang lezat, cita rasa yang enak dan juga yang menyenangkan, seperti itu. Selanjutnya saya ingin menjelaskan 3 elemen dari sebuah brand yang dijelaskan oleh Chris Vail, yaitu mengenai brand promise, brand performance, dan juga ada brand positioning dari brand Haus ini sendiri gitu. Mungkin kalau kita lihat dari sisi brand promise-nya itu sendiri ya, kita bisa lihat bahwa memang brand Haus ini menawarkan sebuah minuman yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan gitu, oleh seluruh masyarakat, yang dimana hal ini bisa membuktikan gitu bahwa brand Haus ini memang ingin semua orang berhak minum enak gitu, dan ingin semua orang minum enak gitu. Janji yang ditawarkan itu juga bukan hanya soal rasa aja, tapi juga dari soal harga dan juga produk-produknya itu sendiri gitu. Jadi brand Haus ini juga bisa dibilang janjinya itu ya
seperti yang dapat saya sampaikan, menghadirkan minuman kekinian gitu dengan harga yang terjangkau, rasa yang enak juga gitu, dan juga bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa memandang kalangan manapun gitu. Dan dari brand promise itu sendiri dan dari segi performance-nya itu sendiri, bisa dibilang brand house ini justru membuktikan janji tersebut melalui perjalanannya hingga saat ini gitu, yang diberikan kepada konsumennya gitu, yang dimana mereka ini sampai saat ini masih tetap menjaga konsisten dari setiap menunya, rasanya, dan juga justru saat ini dia menyediakan pilihan varian yang banyak gitu. Dan dan yang paling memukau adalah ya mereka tetap mempertahankan harga yang tetap terjangkau sehingga masyarakat tidak perlu komplain terkait harganya. Dan juga selain itu, performance mereka juga semakin diperkuat dengan adanya inovasi gitu, inovasi dari kehadiran gerobak keliling itu tersebut, yang dimana gerobak keliling ini memudahkan konsumen untuk membeli produk minuman mereka tanpa harus pergi ke outlet gitu. Nah, tentunya hal ini menunjukkan bahwa house ini berusaha memenuhi janjinya secara langsung melalui mungkin dari kualitas produknya juga itu, dan pelayanannya serta kemudahan akses dalam membeli dengan adanya gerobak keliling ini itu. Dari segi performance-nya, lalu yang terakhir ini dari segi positioning-nya, house ini memposisikan dirinya sebagai brand minuman yang kekinian, yang fun, colorful, murah, dan juga dekat dengan keseharian masyarakat karena mereka menjual Thai tea, matcha gitu, ice Oreo dan lain-lain gitu. Dan mereka juga ingin dikenal sebagai minuman yang bisa dikonsumsi siapa aja, baik dari anak muda maupun sampai ke golongan orang tua tanpa perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu. Dan menurut saya positioningnya house ini juga didukung sih oleh kolaborasi brand antara brand house dengan brand yang lainnya. Mungkin sebagai contoh ini kolaborasi brand antara house dengan Cimol Bojot AA gitu, dengan menghadirkan menu snack tray yang menurut saya dari hal ini brand house memperkuat positioning mereka sebagai brand minuman yang masih kekinian hingga saat ini gitu. Justru yang bisa dibilang dan bahkan hal ini dapat dibuktikan bahwa ya brand house ini masih tetap mempertahankan posisinya dibandingkan brand-brand minuman yang lainnya. Secara keseluruhan mungkin yang dapat saya sampaikan bahwa house ini bisa dibilang, atau ya dari pendapat saya sendiri, justru berhasil menjaga konsistensi antara promise, performance, dan juga positioning mereka, yang dimana brand promise mereka tentang minuman enak yang terjangkau terbukti lewat dari performance mereka yang ada gitu, mulai dari kualitas produknya mungkin, dan harganya juga yang terjangkau juga, dan juga inovasi layanannya seperti gerobak keliling itu sendiri gitu, dan juga inovasi kolaborasi brand ya dengan Cimol Bojot yang sebelumnya saya sampaikan. Dan juga selain itu dari positioning mereka yang jelas dan juga relevan, menurut saya membuat house ini tetap bertahan hingga saat ini dan tetap dikenal meskipun memang banyak brand minuman lain yang mulai meredup dan mulai memudar gitu. Dan yang dapat saya tangkap juga, ketiga elemen ini saling mendukung dan saling berperan besar dalam mempertahankan power dari brand house ini di kalangan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Aulia Ramadanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.